Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085 dari kelas D3 PGMI 2019. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi cerita anak. Berikut materi yang akan saya paparkan. Pengertian cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak itu sendiri. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak sebagai pendidikan moral. Selanjutnya, pengertian lain dari cerita anak yaitu bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, kemudian menghibur, serta sesuai tingkat perkembangan intelektual emosi anak itu sendiri. Tujuan cerita anak yaitu tujuan kegiatan bercerita kepada anak adalah menanamkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang mengandung dalam sebuah cerita tersebut. Unsur intrinsik cerita anak. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah unsur yang selalu menarik perhatian serta kesan di dalam cerita anak. Yang kedua yaitu latar. Latar adalah dapat diartikan sebagai tumpuan di mana berlangsungnya segala peristiwa serta kisah dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu alur. Alur dalam cerita akan berhubungan dengan segala hal seperti peristiwa, konflik, klimaks, sehingga bagaimana cerita itu dapat terselesaikan. Yang keempat yaitu tema. Tema secara sederhana bisa dipahami sebagai gagasan mengikat sebuah cerita. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh penulis atau pengarang dalam cerita tersebut sebagai sarana untuk penampilan tokoh. Yang terakhir yaitu keenam yaitu pesan moral. Pesan moral merupakan suatu yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca dalam suatu cerita tersebut. Manfaat cerita anak. Yang pertama yaitu melatih kemampuan bahasa anak. Yang kedua yaitu menumbuhkan kreativitas anak itu. Dan yang terakhir yaitu ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan anak. Pada siang hari, di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini, mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu, datanglah seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon kepada semut dengan sangat agar keluarga semut itu memberi sedikit makanan untuk dirinya. "Apa?" tanya semut. "Tidaklah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini?" tanya anggota semut yang lainnya. "Selama ini, apa saja yang telah kamu
lakukan sepanjang musim panas? Tanya semut. Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sibuk membuat lagu, dan sebelum itu saya sadari musim panas pun telah berlalu, jawab belalang. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas lalu, kita saatnya kamu menari, tanya semut yang lain. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaannya, mereka tanpa memperdulikan lagi sang belalang itu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita semut dan belalang yaitu, yang pertama, kita harus mampu menyiapkan segala sesuatu sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang lebih rajin seperti semut. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh malas dan ceroboh seperti belalang dalam cerita tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.